Halo teman-teman, kembali lagi ke Nyari Bahan bersama Icun. Hari ini bersama Zihan. Halo. Kita lagi di That's Life Coffee hari ini, daerah Gunawarman. Jadi Zihan itu adalah, kita kenal udah lama ya sih ya. Wah, udah lama banget. It's been a Udah long time. kayak dari SMA. Mm-mm. Zihan juga baru saja jadi finisher Amsterdam Marathon 2025. Yeay. Gitu. Nah, gue tuh eh gimana sih perasaannya jadi finisher di sana? Bangga karena apa namanya? Sebenarnya bangganya tuh lebih ke karena tuh gue bisa melewati program latihan yang cukup panjang Hmm. gitu. Terus habis itu bangga karena ternyata tuh gue bisa apa namanya? Menjalani jarak sejauh itu gitu, lari gitu. Itu sih lebih ya I feel proud with Tapi myself emang sih. tapi itu emang maraton pertama lu? Sebetulnya maraton kedua. Maraton pertama itu gue di Bali tahun 2014. Nah, 2014. Oke. ini maraton kedua. Cuman maraton pertama itu eh apa waktu itu kan memang gue persiapannya tuh nggak sematang sekarang lah gitu. Mm-mm. Jadi waktu itu finishnya cukup penyok. Bikin gue kapok, gue nggak mau ikut race lagi sejak itu, kayak bener-bener masih lari tapi kayak ya jadinya habis itu jadi agak kapok gitu deh. Emang salah gue gitu, Mm. kayak emang gue persiapannya tuh nggak mateng gitu. Mm. Terus emang waktu itu gue sempet cedera juga di kilometer 30, emang yang kilometer krusial lah gitu. Mm. Dan juga tuh Bali kan medannya tuh cukup berat ya gitu, Mm. tanjakan, Betul. panas gitu-gitu. Jadi ya udah, lesson learn. Jadi gue di maraton kedua ini di Amsterdam tuh gue make sure persiapannya tuh gue sematang mungkin lah gitu. Mm. Jadi Mm. bener-bener well prepared. Gue make sure diri gue tuh siap, walaupun ya we never know di maraton ada apa gitu. Jadi tapi ya seenggaknya gue tuh latihan, gue persiapan lah gitu. Oke, kita trace back dulu ya sih ya. Hmm, Lu kan 2014 itu pertama kali ikut event maraton, Bali Marathon. ya. Tapi lu tuh mulai lari itu Mm-mm. kapan? Kayak mungkin waktu kuliah nggak sih? Iya, 2000. waktu kuliah. Jadi tuh gue mulai lari itu, gue agak-agak kabur nih, agak-agak antara tahun 2012 akhir atau Mm-mm. 2013. Tapi kemungkinan besar itu sekitar 2012 akhir Hmm. gitu. Jadi pas kuliah bener-bener yang kayak nggak jauh dari pas gue lulus SMA lah, awal-awal kuliah gitu. Di era itu kan sebenarnya Mm-mm. masih niche banget ya. Maksudnya kayak gue Mm. diajak lari itu paling cuma hari Minggu atau Sabtu sama Mm-mm. nyokap ke Iya. GBK atau ke Ah. Monas. Sebenarnya tujuannya buat nyari lontong sayur. Iya, Kita iya, iya, atau iya, iya. makanan-makanan Bener, sarapan bener, bareng. bener. Nah terus lu di tahun segitu, Mm. maksudnya momen apa yang akhirnya lu membuat itu jadi hook gitu? Kayak oke, Mm. ini adalah exercise atau sports yang gue banget gitu. Oke, jadi tuh sebetulnya awalnya tuh simpel aja karena gue emang waktu itu tuh gue pengen ngurusin badan lah gitu, Hmm. sesimpel itu Hmm. sebetulnya gitu. Dan waktu itu tuh gue larinya bareng teman-teman SMA gue Hmm. gitu, jadi emang lebih semangat aja gitu, sekalian kayak minggu ketemu hari. Waktu itu tuh awalnya larinya di pas CFD gitu, terus sama lo sebetulnya kayak abis lari juga kita sarapan bubur, sangat kontradiktif ya. Kayak tujuannya mau diet tapi mau ngurusin badan, tapi ujung-ujungnya abis itu makan bubur. Oke. Tapi apa sih, ya itu sih awal-awalnya gitu. Terus apa, seneng juga karena lari bareng teman-teman, tapi ternyata along the way, oh gue ternyata apa, enjoy sama olahraganya gitu, karena gue ngerasa kayak gue tuh bisa kasih diri gue target gitu. Misalnya yang tadinya gue kayak cuman lari jalan terus gue targetin, oke, next gue misalnya 500 meter harus fix lari nggak berhenti, ntar baru jalan gitu. Jadi kayak step by step gitu. Hmm. Itu sih. Terus dan juga tuh di CFD itu kan dulu orang lari tuh nggak banyak ya, maksudnya nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi tuh lu lama-lama tuh bakal familiar dengan orang-orang yang lari itu gitu. Jadi kayak lama-lama tuh lu kenal gitu-gitu. Terus habis itu juga waktu itu gue akhirnya mencoba mencari komunitas. Waktu itu at the time tuh yang paling terkenal itu ada namanya Indorunners. Oke. Jadi Indorunners itu adalah salah satu pionir komunitas lari di Indonesia gitu. Halo Mas Yesa. Jadi
foundernya itu Mas Yasa salah satunya gitu. Nah itu dulu juga akhirnya gue join Facebooknya, kenal-kenal. Nah sejak itu ya the rest is history, gue jadi suka sama olahraga lari gitu. Iya, tapi di tahun itu tuh gue juga sadar karena niche jadi apa ya, aktivasi bukan, maksudnya pada saat itu ada campaign dari Nike bajak Jakarta. Bajak Jakarta, yes, Lo tuh betul. bagian dari itu juga nggak sih? Atau sebenarnya apa yang lo tahu dari momen itu, dari campaign itu? Sebenarnya kalau Bajak Jakarta itu waktu itu salah satu race lari terbesar, bukan terbesar sih, maksudnya ya salah satu race besar lah gitu di Indonesia. Apalagi apalagi sponsornya atau maksudnya yang buat itu kan brand sports Nike gitu yang well known gitu. Waktu itu gue maksudnya emang ya join aja gitu. Itu kayaknya tuh salah satu race awal-awal gue deh gitu, Bajak Jakarta itu. Kayak race kedua gue deh kalau nggak salah. Waktu itu race pertama itu ada Telkomsel bikin event, itu race pertama gue. Yang kedua itu Bajak Jakarta. Jadi waktu itu ya gue join aja sih sebagai pelari gitu, dan itu seru banget karena kita tuh finishnya itu di GBK, di dalam ring GBK gitu. Jadi cukup seru sih gitu karena kan kayak ya benar-benar kayak ngerasa kayak atlet gitu finish di situ gitu. Terus itu sih, itu salah satu race yang memorable menurut gue gitu, Bajak Jakarta. Itu jadi salah satu ini lo nggak juga yang hook lo kalau gue akhirnya menemukan sebuah hal yang bikin hati lo senang atau kayak betul. Jadi kayak ikut race itu kan misalnya lu finisher, lu dapat medal gitu-gitu. Sebenarnya salah satu pemicu gue sih maksudnya salah satu hal yang bikin nagih juga gitu. Ternyata misalnya kalau lu finish lu bisa merasa kayak achieve something gitu, kayak ternyata tuh gue bisa loh lari 10 kilo karena waktu itu Bajak tuh 10 kilo. Terus habis itu ya ini sih ngerasa cukup menyenangkan, dan ya itu salah satu hal yang bikin nagih lari juga sih gitu. Sekarang kan maksudnya semakin banyak ya komunitas lari gitu, dan mereka juga punya event-eventnya sendiri, aktivasinya sendiri gitu. Tapi sebagai seorang pelari, mungkin kalau lo bisa balik lagi ke diri lu waktu pertama kali mulai dan mengetahui informasi tentang itu sekarang, menurut lo perlu nggak sih untuk ikut komunitas gitu? Bukan perlu sih, lebih tepatnya kayak manfaat apa sih yang sebenarnya bisa didapetin? Oke, sebetulnya ikut komunitas tuh banyak hal positifnya ya. Pertama, apalagi kalau kita sebagai pelari pemula lah istilahnya ya, yang benar-benar baru mau mulai belajar lari dan lain-lain. Pertama, ikut komunitas itu plus poinnya lu bisa kenal sama teman-teman yang memang sehobi, yang suka lari juga, dan jadinya tuh lu bisa tuker info, maksudnya bisa nanya-nanya juga gitu, bisa dapat ilmu baru lah gitu. Dan juga kan pastinya ada banyak senior juga nih ya, maksudnya yang udah mungkin orang udah sering lari. Nah, lu juga bisa tanya-tanya dari orang yang lebih berpengalaman. Itu satu. Kedua, biasanya kan satu komunitas itu kan suka bikin activities ya, maksudnya activities kayak misalnya kalau sekarang tuh kayak bisa lari strength training bareng, lari gitu. Jadi kan sebetulnya tuh olahraga lari itu kan gak hanya lari aja nih. Jadi sebetulnya strength training itu juga penting sebagai penunjang program lari lo gitu, dan itu sangat penting lah istilahnya biar kita terbebas dari cedera gitu, maksudnya minimalisir cedera gitu. Terus habis itu otot kita semakin kuat dan lain-lain. Nah, salah satu plus point itu misalnya mungkin komunitas itu punya bikin activities yang bisa kita join gitu, dan mostly kan free ya gitu. Jadi kan plus point juga lah gitu, apalagi buat pelari pemula gitu. Dan ketiga, juga mungkin kalau misalnya ada event-event itu kan biasa suka tap in sama communities gitu, jadinya kita tahu tentang info itu, atau misalnya ada benefit diskon atau apa gitu dari acaranya kan gitu. Jadi kita lebih semangat juga kan untuk ikut, misalnya untuk coba race-nya dan informasi-informasi mengenai race-nya sendiri gitu. Ada race di sini, ada race di situ gitu. Jadi kita lebih tahu, intinya gitu sih. Menurut gue sih lebih beneficial juga buat kita sebagai pelari gitu, nambah temen. Jadinya juga lebih semangat latihan dibandingkan kan kalau latihan sendiri kan sometimes kan kita juga ngerasa mungkin bosen gitu. Kalau misalnya lari bareng teman-teman kan jadi lebih semangat gitu sih. Lo kan mulai lari di era yang dibilang belum populer lah olahraga itu, maksudnya masih jadi olahraga elit
kali ya, maksudnya kayak lo kalau misalnya mau lari ya jadi atlet lah gitu. Iya. Pernah ada ini nggak sih kayak momen teman-teman lo yang nggak tahu tentang lari tuh kayak, ih ngapain sih lari gitu, capek atau apa? Oh pernah banget, sering banget kayak sampai 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 sekarang juga sering diceng-cengin, lu ngapain sih lari mulu, lari dari kenyataan. Wah itu jokes yang kayak ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kayak udah bebel gitu, jokes standar gitu, lari dari kenyataan. Terus kayak apa sih lu cari, traumanya sedalam apa sih gitu. Yang kayak kemarin tuh gue juga diceng-cengin tuh sama geng-geng itu lah, terus dicengin traumanya sedalam apa sih lu lari mulu, lari sejauh itu, gue nggak kebayang lu lari sejauh itu gitu. Ya masih apa namanya, masih diceng-cengin sampai sekarang pun gitu. Cuman ya karena udah biasa, dan apalagi kalau sekarang kan orang tuh yang lari juga makin banyak ya gitu, jadi kayak udah apa ya, udah hal normal gitu. Kalau dulu sih lebih ke apa namanya, mungkin kalau awal-awal karena larinya mungkin nggak begitu jauh, maksudnya nggak begitu ya, maksudnya nggak serutin sekarang itu. Kalau dulu lah paling seminggu, kan kalau baru awal-awal paling seminggu sekali 2 kali kan gitu. Jadi kayak orang sih nggak yang terlalu gimana, tapi pas udah 3 kali rajin ikut komunitas yang, kalau misalnya kalau dulu kan belum ada Instagram ya, di Facebook gitu kan, misalnya kita posting foto lari itu tuh suka ditanyain gitu, ini mau jadi pelari sekarang. Terus juga sama kalau misalnya dulu kalau ketemu sama keluarga gitu, sekarang atlet pelari ya gitu. Terus kalau ikut race menang nggak? Iya itu. Kebetulan kita bukan atlet. Pulang bawa medali. Iya, pulang bawa medali juara berapa? Enggak, ini kita juga bukan juara berapa. Yang penting finish aja. Gitu. Gitu sih paling. Tapi maksudnya dari 2012 akhir 2013 sampai sekarang itu kan membutuhkan konsistensi tingkat tinggi gitu. Tapi apakah lu melihat diri lu sebagai orang yang konsisten ketika lu udah punya satu goal? Iya. Jadi sebetulnya dan bagaimana lari ngebantu lu untuk bisa, maksudnya mencapai itu gitu. Apakah lu mengenal konsistensi dari lari atau sebenarnya dari dulu memang lu udah konsisten? Nah, memang salah satu hal yang gue syukuri, hal yang gue pelajari dari semenjak gue rajin, misalnya semenjak gue menggeluti lari ini, memang adalah salah satu pelajarannya adalah belajar untuk konsisten ke suatu hal gitu. Sebetulnya dari gue lari misalnya dari start itu 2012 akhir 2013 awal itu gue apalagi setelah yang maraton awal di tahun 2014 tuh gue sebenarnya sempat break. Tapi breaknya itu sebetulnya bukan yang gue sama sekali berhenti olahraga gitu atau berhenti lari. Gue tetap lari, cuman nggak sekonsisten sekarang ini atau sebelumnya gitu. Jadi paling yang kayak seminggu sekali gitu, dan gue lebih fokus ke olahraga lain, which is gym sama ikut grup kelas gitu, strength training gitu. Nah, mengenai konsistensi sendiri, gue baru menyadari kalau selama gue menggeluti olahraga lari ini, memang gue baru menyadari, oh ternyata tuh gue bisa loh konsisten ke suatu hal dalam waktu yang lama jika gue punya target tertentu. Nah, makanya sebetulnya ini opini gue ya, menurut gue kalau misalnya gue daftar race itu sebetulnya salah satu hal yang membantu gue untuk lebih konsisten, karena gue punya target nih gitu. Oh, gue punya race di tanggal sekian, bulan sekian, dengan goal gue bisa finish di waktu sekian gitu. Nah, itu gue harus latihan. Kalau gue nggak latihan, ya nanti target gue nggak achieve, atau misalnya gue finishnya juga nggak strong lah istilahnya gitu, atau bisa cedera atau apa, amit-amit gitu. Itu sih, jadi memang gue ngerasa olahraga ini tuh membantu gue untuk lebih konsisten, dan juga sebetulnya ini membantu gue juga di kesehariannya gitu. Jadi selain lari ya ternyata gue bisa misalnya lebih konsisten untuk mengerjakan sesuatu dan lain-lain gitu. Jenuh tuh ada banget gitu, menurut gue nggak mungkin sih kalau nggak ada rasa jenuhnya, tuh ada banget. Cuman biasanya kalau gue jenuh tuh gue biasanya lari, ajak teman gitu-gitu, karena biasanya tuh kalau punya program itu kadang-kadang kan programnya sendiri kan, tailored for yourself gitu, for your
based on your target gitu. Nah jadinya tuh larinya tuh kadang-kadang susah kalau misalnya sama teman gitu. Nah jadinya biasanya kalau misalnya emang gue lagi bosen, gue biasanya either ya udah coba lawan aja, atau kalau enggak ya lari sama temen, atau enggak ya cross training aja gitu, misalnya coba olahraga yang lain gitu-gitu sih. Dan ini juga ngebantu lu untuk kan lu udah lagi menjalani hidup sebagai content creator Baru ya. setahun Ya dengan lumayan. konsistensi lumayan lah gitu. Start a small fit, gua aja males. Ini aja video nggak gue edit karena gue males. Tapi gimana caranya lu ngebagi waktu? Apalagi lu juga tetap kerja kan, Yeah. terus lari, apalagi lu juga plan punya race dan segala macam. Berarti kan dalam satu waktu tuh maksudnya dalam satu hari tuh waktu udah kebagi banyak banget. Dan gimana caranya lu biar tetap ngejalanin itu dengan sesuai jadwalnya dan tidak stres. Oke. Sebetulnya gue tuh ngebaginya tuh biasanya kalau misalnya untuk kayak bikin konten gitu, biasanya tuh sebenarnya kalau tag konten itu yang paling, menurut gue yang paling takes time itu kan ngeditnya ya gitu. Nah balik lagi gue juga menyesuaikan ke kapasitas gue sendiri gitu. Gue mungkin tidak bisa yang kayak misalnya upload tiap hari dan lain, atau upload sesering mungkin lah. Paling gue batasin gitu, misalnya upload konten atau reels atau apa gitu tuh yang video ya, yang memang kita butuh ini, yang kita butuh untuk ngedit gitu, itu at least tuh misalnya seminggu 2 kali sampai 1 kali gitu. Gue belum bisa untuk yang sampai tiap hari gitu. Jadi ya gue menyesuaikan ke kapasitas gue sendiri kalau untuk konten gitu. Kalau misalnya untuk tag kontennya ya biasanya gue setiap lari mungkin gue ngumpulin footage atau apa gitu, jadi bisa bahan gue juga gitu. Jadi itu sih mungkin kayak ya ngumpulin ininya lah ya, bahannya setiap gue lari atau setiap gue doing activities that can be relate with my content gitu. Kalau untuk bagi waktu untuk sama latihan gue sendiri, nah itu tuh gue jadwalin. Itu tuh menurut gue itu tuh penting banget gitu. Gue biasanya tuh masukin ke kalender gue gitu, jam sekian sampai jam sekian tuh gue latihan. Gue tuh latihan tuh mostly itu pagi gitu. Kalau kepepet bener-bener gue nggak bisa pagi, ya gue ngerjain malam gitu. Tapi biasanya gue ada satu hari yang gue harus mixing between misalnya paginya lari, sorenya after office tuh gue nge-gym gitu. Jadi ini sih lebih ke bagi waktunya di kalender gitu. Jadi ya sisanya ya misalnya gue pagi gue lari gitu, terus habis itu gue langsung siap-siap langsung berangkat ke kantor, terus habis itu ya pulang. Kalau misalnya gue nggak ada training lagi, nggak ada latihan lagi, ya gue balik gitu sih. Lebih ke bagi waktu aja di kalender gitu. Dan maksudnya dalam menjalannya kan ya bagi konten kreator sangat cepat berubah tren-trennya. Sebenarnya apa yang lo pelajarin dalam setahun ini konsisten menjadi konten kreator untuk kayak akhirnya menemukan ini cara gue berkomunikasi. Sebetulnya sih kalau ini opini gue, kalau misalnya dalam membuat konten itu, menurut gue emang lo harus trial error gitu. Kayak lo harus coba ya udah bikin konten aja terus-terusan, nanti lama-lama tuh lo tahu cara komunikasi gue, gaya konten gue tuh seperti ini gitu. Kalau gue pribadi, gue tuh lebih suka sharing cerita gue gitu. Jadi maksudnya ya mungkin gaya story gue tuh lebih ke storytelling gitu, lebih sharing my journey gitu, maksudnya untuk latihan gue atau misalnya keseharian gue, lebih ke situ sih. Tapi seneng ngejalaninnya Seneng karena gue seneng pada saat gue sharing, gue bisa juga sambil berkomunikasi juga dengan audiens gue, misalnya dari teman-teman gue atau followers gue, apalagi yang misalnya mungkin konten-konten yang relate sama mereka bisa komen, mereka bisa sharing, gue jadi tahu, ternyata mereka tuh bisa merasakan hal yang sama loh gitu. Atau misalnya gue pernah waktu itu sharing konten tentang gimana training maraton itu tuh, journey training maraton tuh sangat lonely gitu. Dan ternyata tuh teman-teman gue tuh banyak yang merasakan hal seperti itu gitu. Memang journey-nya itu lonely, sendirian, tapi memang kita harus menghadapi itu karena at the end lu tuh
race lu sendirian gitu. Jadi ya itu sih, lu harus melatih mental lu gitu, dan ternyata tuh banyak yang merasakan seperti itu gitu sih intinya. Kayak gue happy ketika gue bisa sharing sesuatu yang bisa relate sama mereka, dan mereka juga bisa sharing. Gue kayak mendapatkan connection sih sama orang lain gitu. Itu hal yang baru gue tahu kalau lu bisa dapetin connection Mm-mm. dari maksudnya dari sharing. Betul. Dan hal yang membuat gue lebih happy tuh ketika ada stranger yang orang gue nggak kenal, tiba-tiba dia misalnya DM, "Kak, thank you ya, misalnya udah sharing ini gitu, kita apa namanya, gue bisa dapetin ini bla 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 gitu." Kayak waktu itu gue pernah sharing konten tentang gue tuh bikin apa sih, tips-tips maksudnya buat kayak, kan badan gue tuh peer body gitu lah, maksudnya lower body gue tuh memang lebih besar gitu daripada upper body gue, dan gue personally tuh memang agak susah, tricky mencari celana lari yang cocok buat gue, shorts terutama. Terus gue sharing, akhirnya shorts yang menurut gue tuh cukup nyaman. Akhirnya gue sharing, dan ternyata tuh ya itu, gue ada beberapa DM dari stranger, "Kak, thank you ya," gitu. Apa namanya, gue akhirnya bisa dapat shorts yang cocok ternyata sama gue, atau kayak gue bisa lebih pede dan lain-lain gitu sih. Jadi hal-hal seperti itu yang gue tuh seneng gitu ketika dapetin itu gitu sih. Tadi gue kepikiran, kan lu bilang training marathon itu adalah lonely proses, lonely progress gitu. Yes. Ketika lo lari di kepala lu tuh apa sih? Maksudnya ya gue lari, gue juga ya tahu apa, kadang menjadi, gue menganggap lari itu sebagai apa ya, active meditation gue gitu. Lo sendiri kebantu nggak sih dengan lari itu sebagai active meditation? Iya, setuju banget. Jadi tuh gue pada saat lari tuh gue sebetulnya ngerasa tuh gue bisa lebih ngobrol sama diri gue sendiri gitu. Kalau kayak misalnya sehari-hari gitu kan, lo udah sibuk kerja, sibuk ya, misalnya kalau lagi nyantai kan kadang-kadang kita bisa scrolling atau kayak doing another things, atau misalnya lu ketemu teman, lu ngobrol gitu-gitu. Sometimes kita lupa kita tuh bisa ngobrol sama diri sendiri gitu. Nah, di lari itu tuh di saat itu juga tuh gue tuh bisa ngobrol sama diri gue sendiri. Bahkan gue bisa mendapatkan ide-ide yang kayak, oh iya ya, gini aja ya gitu, atau misalnya tentang kayak ide-ide untuk konten atau ide untuk kerjaan, atau apa ya, maksudnya lebih ini sih, lebih jadinya tuh bisa lebih berpikir lah gitu. Terus juga kalau misalnya kayak gue lagi misalnya ada hal-hal yang ada problem atau apa, lebih ke stress release juga gitu lari, karena kan biasa tuh setelah lari kan lo kayak dapat endorfin ya gitu, yang lo lebih ngerasa happy gitu sih. Semakin ngobrol sama diri sendiri kan ya diharapkan atau ya mudah-mudahan bisa semakin mengenal diri sendiri kan. Seberapa penting buat lo mengenal diri sendiri? Penting banget. Jadi menurut gue kalau lo udah lebih kenal diri lo sendiri, lo jadi bisa tahu boundaries diri lo atau apa. Lo juga jadi dimana ketika lo mengenal diri lo sendiri, lo jadi apa ya, kompas hidup lo tuh menurut gue tuh jadi lebih jelas. Karena kan lo tahu nih, oh gue tuh orangnya kayak gini. Apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka. Ketika lo misalnya make relation sama orang, lo berteman atau apalah gitu, pokoknya relation atau sama orang, berhubungan sama orang, lo jadi tahu orang yang cocok dengan lo gitu sih. Sama maksudnya untuk mengambil keputusan di hidup, jadi lebih tahu yang lo akan cenderung mengambil keputusan yang sekiranya tuh akan lebih cocok untuk lo, atau lo lebih nyaman dengan keputusan tersebut gitu. Ya secara nggak langsung, mungkin ini juga dari gue sih, kayak gue ngerasa ketika gue mulai rutin lari, gue mulai konsisten lari, gue mengenal diri gue sendiri kayak. Tapi di satu sisi gue juga takut kalau gue jadi terlalu independen, terlalu individualistik, karena kan ya apa yang lo lakukan lo sendiri, lo ngomong sendiri, lo latihan sendiri gitu. Lo sendiri pernah punya ketakutan itu enggak? Atau lo sendiri maksudnya memandang
independen dan individualisme itu seperti apa? Gue pribadi memang gue ngerasa karena terutama pas gue program maraton ini, karena kan jadi bener sih lebih individualis juga karena kan training sendirian nih. Kalau misalnya training sama orang kan programnya beda. Misalnya mereka mau jaraknya cuma sekian, gue harus sekian. Gue punya certain target gitu. Jadinya kan nggak meet nih gitu. Sebetulnya sih menurut gue nggak masalah. Tapi mungkin yang penting lo mungkin harus menyediakan waktu. Misalnya di hari tertentu, oke, misalnya gue mau ketemu temen gitu, ngopi sama teman misalnya. Kayak kalau gue misalnya nih, gue biasanya sediain waktu di hari Sabtu atau di hari Jumat itu gue untuk ketemu temen gue. Karena gue ngerasa tuh kalau lari itu kemarin di program gue tuh ansos banget lah gue gitu. Gue mengakui banget itu gue bener-bener ansos, kayak susah banget diajak jalan gitu-gitu. Kayak teman-teman gue bilang tuh sampai kayak aduh susah banget sih ajak lu jalan gitu. Terus pas gue udah finish maraton, akhirnya lu bisa diajak jalan. Terus ya udah akhirnya jadi gue lebih ke akhirnya gue pokoknya gue udah menyiapkan waktu nih, oke, di hari Jumat atau hari Sabtu tuh gue harus ketemu teman karena ya itu sisanya gue lari sendiri. Sama sebisa mungkin kalau misalnya gue kayak lari nih sendiri, ya udah setelah itu misalnya gue kayak pas finish gue saya samperin teman-teman gue yang lagi lari, ngobrol-ngobrol, catch up gitu walaupun sebentar gitu ya, at least tuh gue bisa kayak maksudnya bisa komunikasi gitu sama orang itu sih gitu, even tuh pas gue latihan tuh gue sendiri gitu. Waktu lo finish kemarin di Amsterdam tuh lo sama keluarga lo ya? Betul. Teman-teman juga. Itu apa sih rasanya? Maksudnya ketika lo finish lo disambut sama orang-orang terdekat lo? Seneng banget. Jadi karena mereka tuh kan, jadi sebetulnya gue kesana kan sekalian jalan-jalan lah sama keluarga gitu. Dan mereka tuh kayak udah ya udah kita cheering gitu. Pas gue finish, terus habis itu mereka tuh kebetulan kan kalau di Amsterdam Marathon itu memang finishnya di Olympic Stadium. Yeah. Terus mereka tuh duduk di di stadiumnya lah gitu, di tribun-tribunnya itu. Terus kayak mereka bisa ngeliat gue. Terus pas gue finish, akhirnya gue ketemu mereka tuh di luar karena di dalam tuh udah ramai banget. Seneng banget maksudnya. Terus udah gitu tuh mereka kan sampai bikin kaos gitu kan, kaos kayak kaos inilah, kaos cheering gitu. Seru banget. Terus kayak ada teman gue juga yang memang kebetulan tinggal di sana gitu, dia cheering juga pas pas gue finish gitu, kayak ketemu juga. Senang banget, maksudnya masih ada orang terdekat yang ini, karena mereka tuh tahu banget gimana gue latihan, maksudnya ups and down-nya gue gitu tuh mereka yang tahu banget. Jadi seneng sih, bahkan mereka tuh misalnya nyokap gue tuh ikut nangis juga Pak, karena pas gue finish kan gue nangis juga tuh karena terharu, kayak wah akhirnya gitu latihan gue tuh terbayarkan gitu sih. Dan sekaligus 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu comeback after 11 years. Lu cerita break kan, maksudnya ya lu sadar gitu bahwa ya mungkin persiapan lu kurang banyak, atau maksudnya banyak hal yang nggak lu kurang perhitungkan atau mungkin di luar rencana gitu. Iya. Tapi untuk 11 tahun nggak race itu menurut gue waktu yang lama emang sepanjang itukah ketakutan untuk memulai untuk ikut race lagi, atau memang karena kan ya akhirnya lu kayak udah tidak maksudnya tidak lari dengan tujuan untuk ikut race lagi kan, karena lu mencoba olahraga lain gitu. Apakah memang ya udah akhirnya lu kayak oke deh gue nyoba yang lain dulu, atau memang sebenarnya kayak ya lu memutuskan untuk kayak gue jauhin dulu deh ini, gue mau jadi ini sebagai aktivitas olahraga biasa aja. Oke. Jadi sebetulnya gue tuh masih ikut race San. Jadi kayak gue tuh masih ikut race tapi maksimum tuh HM, half marathon gitu. Nah, tapi memang untuk ikut maraton lagi, full marathon tuh gue bener-bener kemarin tuh masih belum berani gitu. Dan yang memang break yang kemarin yang jadi sebetulnya tuh ini flashback sedikit. Jadi gue itu tuh baru bener-bener aktif rutin lari lagi
setelah yang break itu tuh kayaknya 3 tahun terakhir. Ya 3 sampai 4 tahun terakhir, 3,5 tahun yang lalu lah kurang Yang lebih ya, 3 sampai 4 tahun lagi. Yang bener-bener yang gue ikut program dan lain-lain gitu. Maksudnya bener-bener latihan terstruktur lah latihan larinya. Dan during this 4 years itu gue ikut race-nya tuh masih ikut race, cuman race-nya itu maksimum HM doang. Karena gue tuh untuk ikut full marathon tuh gue ngerasa masih kayak belum pede, masih belum kayak gue bisa nggak ya komitmen, karena maraton tuh kan, untuk latihan maraton kan butuh komitmen ya, butuh komitmen bener-bener gitu, lo harus ready untuk lo, ya itu kayak tadi nggak punya kehidupan gitu. Kayak maksudnya susah buat, ya punya sih, cuman maksud gue tuh kayak nggak bisa lo kayak pulang malam-malam karena besok pagi lo harus lari long run. Lo kayak kalau long run jam 8 lo harus udah tidur, jam 4 pagi lo harus udah bangun gitu. Latihan tuh lari 4-5 kali seminggu, mileage begitu tinggi, terus lo harus ngejar strength, belum kalau ada cedera ini itu. Jadi emang you have to be ready to that deep commitment gitu. Nah itu tuh gue baru berani, oke, gitu, gue ngerasa kayaknya gue ready deh buat komit nih full marathon. Gue mau challenge diri gue, apa namanya ya, tadinya tuh sebetulnya coach gue tuh masih belum ready ya sebetulnya, tapi coach lari gue dia bilang kayak, Kak bisa nih tahun depan maraton gitu. Duh yakin nih coach gitu, iya bisa gitu, tapi gue tuh masih belum ready. Setelah gue pikir-pikir, ya udahlah kita coba ya gitu. Ya udah akhirnya gue register. Setelah gue register baru tuh semua kayak, ya udah kayak, ya udah nih gue udah daftar. Itu sebagai pengingat gue, lu udah daftar, lu harus latihan yang bener gitu. Gitu. Tapi katalisnya lagi untuk balik baru mulai lagi 3,5 tahun yang lalu gitu, dari 2014 terakhir ya. Iya. Itu apa sih? Maksudnya katalisnya yang kayak akhirnya ya udah gue lari, karena juga kayak menurut gue 3,5 tahun lalu juga masih belum populer lari gitu. Karena apa ya? Karena gue ngerasa emang gue tuh ngerasa sesuatu hal di lari yang gue nggak bisa dapetin di olahraga lain gitu. Yaitu? Hal-hal yang kayak misalnya tuh gue bisa, ternyata tuh gue bisa achieve something, finish something yang jaraknya tuh jauh loh gitu. Kayak misalnya kalau gue lari, gue tuh ngerasa ada sesuatu yang gue ngerasa tuh gue bisa lebih bangga ke diri gue sendiri gitu. Dan feeling setelah lari itu yang rasanya tuh yang menurut gue tuh belum bisa gue dapatkan dari olahraga lain gitu. Hal-hal yang apa ya, the feeling afterwards lah gitu, sama ngerasa lebih bangga aja ke diri sendiri. Oh ternyata tuh gue tuh bisa loh gitu, lari 21 kilo gitu, gue bisa lari 10 kilo, 15 kilo gitu tuh. Hal-hal seperti itu yang menurut gue tuh gue belum bisa dapatkan di olahraga lain gitu. Tapi balik lagi, ini tiap orang beda-beda ya, tapi gue pribadi seperti itu. Jadi gue rasa kayak gue pengen deh balik lari lagi gitu, iseng-iseng aja. Sama sebetulnya tuh race pertama yang bikin gue comeback lagi, rutin lari lagi, itu sudah ada satu race namanya Women's 10K yang khusus cewek semua. Yang berapa bulan? Bukan, jadi pertama 3 tahun lalu, berarti 2022. Sekarang 2025 ya, 2022 ya. 2022 itu apa namanya? Enggak deng, gue ya sekitar, gue agak lupa nih, 2020 Women's 10K 2020 atau 2021 gitu ya, kurang lebih segitulah, gue agak lupa. Nah itu race pertama kali yang benar-benar gue bikin comeback. Oke, gue pengen rutin lari lagi nih gitu, karena gue seneng ngelihat race itu tuh apa namanya, waktu itu Women's 10K masih di Cipete, di startnya itu di sana. Ini nggak apa-apa nih sebut merek? Oh ya, siapa? Di sana Studio Cipete, startnya dari situ, dan semua tuh cewek-cewek semua. Itu tuh pas sebelum COVID, iya kan? COVID tuh tahun 2020. Iya, berarti race-nya berarti tahun 2020 sebelum benar-benar COVID gitu. Nah, terus habis itu apa namanya?
gue seneng sama kayak vibe-nya, cewek-cewek semua pada strong, pada saling nyemangatin satu sama lain gitu. Gue ngerasa oke, kayak ini gue bener-bener harus comeback gitu, lari gitu. Ya udah, akhirnya sejak itu gue rutin lagi, gue daftar race gitu-gitu. Soalnya kuncinya lo harus daftar race biar lo komit. tapi tadi gue ngerasa ini sih Iya. kayak apa ya, lo ikut Women 10K karena ya salah satu faktor adalah yang lari cewek gitu, maksudnya you feel comfortable doing it gitu. Karena itu juga jadi salah satu alasan gue kemarin gue sempat ikut kelas pagi. Itu alasannya karena gue pengen belajar sama orang yang sama-sama mau belajar, karena gue tuh bukan orang yang suka belajar gitu loh. Jadi saya kayak ketika di sekolah nilai gue jelek karena gue nggak ngerasa semua orang punya tujuan yang sama gitu. Nah itu tuh ngaruh nggak sih buat lo untuk punya lingkungan atau teman dengan tujuan yang sama gitu? Iya. Itu bener banget sih Cun. Jadi kayak emang gue setuju banget emang kalau lingkungan tuh sangat mempengaruhi lo gitu. Makanya sebetulnya balik lagi ke pertanyaan lo di awal, gimana sih komunitas tuh mempengaruhi lo? Sebetulnya menurut gue tuh sangat berpengaruh, apalagi terutama untuk orang-orang yang baru mulai lari. Karena dengan lo ketemu banyak teman-teman yang satu hobi sama lu, satu tujuan sama lu, jadi lu kan lebih semangat nih gitu. Instead lu misalnya nih lu di pertemanan lu yang maksudnya yang teman apa maksudnya ya udah gitu, kayak yang demen lari tuh lu aja gitu, atau misalnya ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin lu punya, selama lu punya teman-teman lari sendiri ya lu mungkin masih bisa semangat. Tapi ternyata kalau misalnya yang demen lari lu doang, unless you have a big commitment, itu agak susah sih. Gitu. Betul kan gitu. Jadi menurut gue tuh sangat sangat berpengaruh sih gitu. Dan juga ditambah lagi kalau lingkungan lo itu vibes positif, maksudnya saling mendukung, itu juga enak banget gitu. Maksudnya nggak saling menjatuhkan gitu, nggak kayak misalnya nih mungkin kan orang-orang yang baru mulai lari, mungkin maksudnya kapasitasnya juga kapasitas larinya kan juga mungkin belum banyak, belum maksimal gitu, karena nggak pede gitu kan. Tuh banyak tuh yang nggak pede, gue larinya ngerasa lambat banget gitu. Nah sebetulnya tuh kalau lu ada di teman-teman, ada di komunitas yang positif, itu tuh malah lu lebih semangat gitu. Nggak apa-apa, yang penting lu misalnya konsisten gitu, karena yang penting tuh hal-hal konsisten gitu. Jadi itu sih, make sure juga lu mencari komunitas yang positif, yang saling membangun, teman-teman yang bisa saling mendukung gitu sih. Jadinya kita juga lebih semangat dan belajar bertumbuh sih gitu. Nice. Gue balik lagi ke soal Bali Marathon ya. Maaf kalau mengorek-ngorek. Nggak apa-apa. Tapi ketika lo maksudnya nggak finish strong itu, pada saat itu lo ngerasa itu sebagai sebuah kegagalan? Enggak. Gue ngerasa itu bukan kegagalan, karena menurut gue dengan gue berani menjalani 42 km di medan yang berat. Bali itu berat guys medannya gitu, tanjakannya gila-gilaan, panas. Jadi gue bahkan selalu salut Cun, kayak sama teman-teman gue yang berani lari di Indonesia, terutama di Jakarta. Gila sih, 42 kilo di Jakarta, gila. Yang jam 7 udah panas banget. Betul. Sekarang setengah 6 udah panas, udah terang, jadi gila sih. Gue tuh selalu salut. Jadi balik lagi ke Bali itu, gue sih sama sekali tidak put myself kayak, maksudnya kayak aduh gue kayak kecewa atau gimana, enggak. Gue senang, gue bangga sama diri gue sendiri, ternyata gue bisa berlari di medan yang seberat itu, dengan ya walaupun gue latihannya nggak maksimal, tapi ya udah dijadiin pelajaran aja gitu. Walaupun ya agak kapok dikit ya, tapi ya udah gitu, dijalanin aja. Tapi kayak ya gue masih bangga sih sama diri gue sendiri gitu. Lu bisa ngambil sisi positif dari sebuah momen yang, maksudnya lari 42 kilo sekian kan, itu nggak cuma ngaruh ke fisik tapi ke mental juga kan. Betul. Apalagi tidak sesuai dengan harapan lo gitu. Lo kenapa bisa kuat, maksudnya bisa punya kekuatan keyakinan kalau ya maksudnya itu bukan adalah sebuah kegagalan, tapi ya tetap pelajaran, tapi maksudnya lo nggak
Sebetulnya mungkin ya, karena waktu itu karena Bali itu kan first marathon gue, Cun. Jadi gue juga nggak yang ngasih ekspektasi too much gitu. Dan waktu itu mungkin ini pandangan gue juga ya, mungkin pada tahun segitu race lari itu tuh nggak kayak sekarang, dan sosial media kan tidak semasif sekarang ya. Jadi mungkin pressure untuk kayak gue harus finish di sub segini, cepet ini itu tuh nggak sebesar sekarang pressure-nya gitu. Jadi kalau dulu tuh ya udah gue kayak yang penting gue finish, dapat medal, that's it. Gue nggak yang kayak put too much pressure on myself gitu. Jadi ya apa namanya, selama gue finish, waktu itu pun gue juga finish akhirnya bareng teman gue, kita kayak saling, jadi temen gue kayak bukan ngegotong sih, jadi kayak Saling nge-push iya ya. saling nge-push lah gitu, kayak terus pas finish kayak ya udah kita saling semangat, saling berpelukan gitu, saking terharunya gitu kita udah bisa finish. Jadi sebetulnya malah lebih ke apa ya, gue nggak ada rasa kecewa sama sekali, malah gue feelingnya tuh hal-hal yang benar-benar memorable buat gue gitu. Cheeringnya, Bali tuh salah satu race yang punya cheering terbagus, cheering yang meriah, terus dan juga menurut gue tuh di maraton tuh lu bakal ngerasain apa ya, hal-hal yang ini sih, hal-hal yang magis sih, kayak misalnya bener-bener aduh maaf ya bahasanya puitis banget nih bro. Kayak maksud gue, jadi kayak lo bener-bener bisa yang orang lagi pincang-pincang untuk berusaha untuk finish, terus kayak orang yang misalnya saling semangatin. Dulu gue di kilometer pokoknya 30-an ke atas deh, itu tuh biasanya di maraton itu di kilometer 30 ke atas tuh udah kilometer krusial lah. Tuh udah orang tuh udah mulai pincang-pincang, udah mulai kayak questioning your decision, ngapain jir gue ikut kayak ginian gitu, tuh ada banget tuh di kilometer 30 gitu. Itu kilometer demot gitu. Nah itu tuh yang kayak lu disemangatin orang stranger lu nggak kenal tapi dia nyemangatin lu, itu tuh hal-hal seperti itu kayak apa ya, itu yang memorable sih. Jadi gue bener-bener sama sekali tidak ada rasa penyesalan gitu. Jadi ya lebih ke pelajaran aja, dan juga gue juga nggak bisa nyalahin diri gue kenapa gue bisa mungkin finishnya kurang baik ya, mungkin karena kan dulu gue masih awal-awal kerja, gue nggak bisa punya akses untuk coach gitu-gitu. Jadi mungkin gue juga belum terlalu banyak pengetahuan gue tentang lari gitu sih. Jadi kayak ya udah lesson learned. So untuk next time-nya gue bisa lebih well prepared gitu. Ya sebuah pengalaman yang Iya, sebuah pengalaman aja sih Cun gitu. ya pokoknya kalau yang pengen merasakan apa yang dideskripsikan Zian, coba lari dan ikut race lah ya. Ya, cobalah. Tapi harus persiapan ya guys. Ini mungkin terakhir dari gua. Di akhir-akhir ini apa sih hal-hal yang lagi lo syukurin dalam hidup lo? Akhir-akhir ini gue bersyukur karena gue masih dikasih kesehatan, dikasih rezeki untuk hidup sehari-hari gitu. Dan juga gue bersyukur gue masih dikelilingi sama orang-orang baik, sama teman-teman yang baik, masih dilindungin sama Tuhan gitu sih. Dan maksudnya masih punya keluarga yang support, teman-teman yang support, itu sih. Ini yang hal-hal itu sih yang gue syukurin gitu. Terima kasih Zian atas waktunya. Makasih Cun. Oh ya, nanti nextnya race mau di mana, mau dikasih tahu? Oh boleh. Nextnya di Q1 gue Planet Sport insyaallah. Terus habis itu nextnya paling pengen ikut Jakim. Terus habis itu Jakim juga 10K. Jadi di tahun ini gue nggak ada planning maraton sih. Gue pengen istirahat dulu. Maksudnya gue pengen bener-bener misalnya lebih nguatin badan gue juga, lebih fokusin ke kuatin kaki dan lain-lain gitu sebelum ngambil another marathon. Jadi gue tahun ini tuh pengen ngambil race terjauh di half marathon aja gitu. Jakim selanjutnya masih on discussion atau masih mikir-mikir gitu. Okay. Baiklah, pokoknya teman-teman kalau ketemu Zian lagi lari bareng, jangan
ragu untuk sapa-sapa Iya. ya Zia. Please say hello, nanti aku halo juga. Oke, thank you Zihan atas Thank waktunya. you, terima kasih. Dadah. Bye-bye.